Okay, let's go. Halo guys, Assalamualaikum. Nama aku Asyifa Balkis dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video ini, aku ingin sedikit menjelaskan tentang apa sih generasi strawberry itu. Kalian penasaran gak sih? Simak penjelasan berikut ya. Generasi strawberry adalah neologisme dalam bahasa Tionghoa yang merujuk kepada orang Taiwan yang lahir setelah tahun 1990. Generasi ini seringkali memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif. Mereka tumbuh di era digital dan memiliki akses yang luas terhadap teknologi, yang memungkinkan mereka untuk berpikir di luar kotak dan menciptakan solusi baru. Di sisi lain, istilah ini menggambarkan individu yang dianggap gampang mengkerut atau tidak mampu menghadapi tekanan sosial dan kerja keras, berbeda dengan generasi orang tua mereka, seperti strawberry yang mudah rusak. Generasi ini dianggap rentan dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tersebut, kita jadi paham kan apa sih generasi strawberry itu? Tetapi banyak orang di luar sana yang berasumsi atau memiliki pola pikir bahwa generasi strawberry ini cocok disematkan kepada Gen Z. Yang dimana dilansir pada kompas.com, Gen Z adalah mereka yang lahir pada tahun 97 hingga 2012. Nah, menurut kalian gimana guys? Setuju gak kalau misalnya Gen Z dicap sebagai generasi strawberry? Untuk mengetahui generasi strawberry lebih dalam, di sini aku ingin bincang-bincang dengan teman sesama Gen Z yaitu Kayla. A few moments later. Oke guys, jadi sekarang aku di sini udah bersama narasumber, itu teman aku sendiri. Ayo kita coba perkenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Kayla Ayudara. Aku biasanya bilang Kayla. Aku juga sekelas sama Syifa. Oke, jadi di sini aku bakal wawancarain Kayla seputar Gen Z yang dicap sebagai mental strawberry. Oke. Yang pertama, apa sih yang terlintas di pikiran kamu mengenai mental strawberry ini? Menurut aku ya, mental strawberry itu bisa ada dimiliki oleh semua generasi saat ini. Jadi nggak semua. Kayak misalkan Gen Z kan sekarang banyak kayak yang dicap mental strawberry karena dia dikit-dikit kayak menghadapi masalah tuh langsung ngedown, langsung mental langsung turun. Jadi ya mental strawberry itu sih kata aku. Jadi kan sekarang banyak nih kayak masyarakat di luar sana yang mencap kalau generasi Gen Z ini tuh dicap sebagai Gen strawberry. Gimana pendapat kamu tentang itu? Menurut aku penjelasan tentang itu ya, karena gak semua Gen Z itu mempunyai mental strawberry, karena mental strawberry itu hanya dimiliki orang yang takut akan, sebenarnya bukan takut akan permasalahannya dia sih, cuman kayak cara menghadapi dia, menghadapi permasalahan, jadi sehingga dia tidak bisa disebut mental strawberry karena yang kayak dikit-dikit down, dikit-dikit stres, dikit-dikit langsung rumit lah atau kayak gimana lah dia. Jadi kamu nggak setuju kalau misalnya Gen Z ini dicap sebagai generasi strawberry? Enggak, karena aku juga Gen Z, jadi enggak begitu relate ya kalau misalkan Gen Z itu disebut sama mental strawberry, karena enggak semua Gen Z tuh kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah. Selanjutnya, terus gimana sih cara kamu menghadapi tekanan mental di era digital ini? Kalau aku menghadapi tekanan mental di era digital ini tuh kayak sebenarnya salah satunya ya banyak Gen Z itu rata-rata kayak suka bikin konten-konten yang banyak yang ikutin di TikTok tuh. Aku jadi kayak aku sebenarnya nggak terlalu mengikuti apa yang tren-tren di sosial media saat ini sih. Jadi kayak kalau nggak bikin tren kayak gini, kalau nggak bikin tren kayak gini, aku tuh nggak bikin tren kayak gitu tuh bukan karena nggak mau, karena kayak menghindari apa ya, perkataan ini bukan perkataan sih, kayak ya sih sebenarnya kayak perkataan-perkataan yang menurut aku kurang bagus aja gitu. Jadi kayak misalkan
istilahnya menghindari lah ya, biar nggak terkena kayak serangan atau hujatan gitu mungkin. Jadi gak usah terlalu mengikuti. Iya, jangan terlalu mengikuti arus di sosial media. Boleh ngikutin, cuman jangan selalu terpaku sama tren-tren yang Bisa ada. memilih-milih gitu. Iya, jadi kayak kalau misalkan kalian mau bikin konten, oke boleh, tapi selalu yang paling penting ya, itu dipilah-pilih dulu terlebih dahulu. Jadi biar kalian nggak terbawa arus kayak gimana. Oke, selanjutnya menurut kamu ada nggak sih perbedaan Gen Z dengan generasi sebelumnya dalam menghadapi stres atau tekanan mental lainnya? Dalam menghadapi stres sekarang ya, kalau misalkan Gen Z sekarang itu menghadapi stresnya kan ya, dia tuh kadang suka jalan-jalan, nongkrong, mau kemanapun dia terserah. Nah kalau misalkan orang-orang dulu tuh, kalau misalkan dia stres atau misalkan kena masalah itu dia nggak selamanya kayak, sebenarnya bukan nggak selamanya ya, karena emang kalau misalkan perbedaan generasi sebelumnya sama generasi sekarang, kalau generasi sekarang tuh kalau misalkan kalian stres dikit langsung healing kayak gitu, jadi nggak selalu apa ya, di rumah atau gimana. Nah kalau misalkan orang atau generasi sebelumnya kan dia rata-rata Nggak dia terlalu tuh memperdulikan. iya nggak masa peduli sama stres apa kenapanya dia, cuman nggak terlalu dibikin ribet lah bahasannya. Kalau misalkan Gen Z sekarang kayak, aduh gue stres nih, gue jadi gue pengen jalan-jalan, gue pengen nongkrong, gue pengen have fun kemana, dia jadi kayak biar masalahnya hilang, nggak begitu apa ya, nggak begitu tersimpan loh di dalam otak. Jadi kayak ya udah kita Oke, selanjutnya apa sih langkah-langkah yang dapat diambil Gen Z ini dalam mengatasi stigma yang dicap sebagai Gen Strawberry? kalau dulu ya, langkah-langkahnya yang aku ambil sebenarnya bukan langkah, tapi satu langkah, yaitu kita ambil diri kita, jangan jangan mau dicap terus-terusan sebagai Gen Strawberry. Jadi kayak kita bukan Gen Strawberry, jadi kita harus upgrade diri kita sebagaimana Gen, karena Gen Z itu kan punya caranya sendiri ya buat upgrade dirinya, jadi kayak jangan terus-terusan Gen Strawberry. Selanjutnya, apakah Gen Strawberry ini lebih mencerminkan kelemahan atau kekuatan kita? Kekuatan sih, karena dengan adanya label Gen Strawberry ini kita jadi lebih atas ya, sebenarnya lebih ke tingkatin diri kita biar nggak dicap Gen Strawberry terus, karena kayak misalkan, oh lu Gen Z Gen Strawberry ya, enggak guys, Gen Z itu bukan Gen Strawberry yang mentalnya lemah. Gen Z itu punya cara sendiri menghadapi masalahnya dia, kayak gimana caranya menghadapi masalah yang dia lakuin, bukan apa yang sih dia hadapin. Terus selanjutnya, mengapa Gen Z lebih dianggap lebih sensitif dibanding Gen Z sebelumnya? Karena di sekarang banyak yang mikir, oh baperan, oh kok lu kayak gini sih orangnya, oh gini. Enggak, itu sebenarnya enggak cocok disebut sensitif ya, karena emang kan hati setiap orang kan beda-beda, jadi ya mau gimana lagi buat nanggepin label sensitif. Nah, yang terakhir, apa sih kayak kata-kata motivasi kamu buat Gen Z yang merasa dirinya itu sudah termasuk mental strawberry biar mereka tuh keluar dari Gen Strawberry juga? Semangat buat Gen Z, dan lupa upgrade dirinya
biar nggak dikatain mental strawberry terus. Oke, terima kasih ya. Kira sudah mau diwawancara. Oke. Oke, jadi kesimpulannya adalah Gen Z itu gak cocok ya guys dicap sebagai generasi strawberry. Karena apa? Karena masih banyak Gen Z di luaran sana yang memiliki bakat, potensi, serta karya-karya inovatif yang patut dibanggakan. Jadi, buat kalian yang gak mau dicap sebagai generasi strawberry, ayo upgrade diri dan tunjukkan kreasi dan inovasi kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.